Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Roni Yoel dan ini ditemani anak saya Belinda. Shalom. Belinda, ada nggak kamu pernah merasakan Tuhan kok tidak menjawab doa, atau ada doa-doa kamu yang sudah lama tapi kok Tuhan belum jawab gitu? Banyak. Sering ya? Ya. Sering. Jadi memang ini masalah umum sebenarnya. Ya, masalah umum. Kenapa Tuhan sepertinya tidak menghiraukan permohonan doa kita, ya, atau menjawab pun tetapi lama, ya. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya sangat umum dialami oleh anak-anak Tuhan, ya. Padahal kalau kita baca di Filipi 4 ayat 6, coba kamu baca di sana. Filipi 4 ayat 6. 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Begitulah firman Tuhan. Ya, amin. Enak didengarnya ya. Nah, Isinya tuh enak sekali lah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. ya. Berarti segala sesuatu, ya. Terus dia bilang sini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, ya kan, dalam Ya. doa. Jadi kita disuruh berdoa untuk segala keinginan-keinginan kita. Tetapi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, ya kan, kita seringkali mengalami doa-doa kita itu seperti tidak mencapai langit, ya. Lama kita berdoa, sudah terdesak, ya kan, tetapi belum ada juga jawaban-jawaban Tuhan, ya. Nah, kita lanjut lagi sekarang, baca Roma 6 Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, firman Tuhan ini sangat sering kita akan dengar ketika ibadah-ibadah pemakaman. Benar nggak? Ini firman ini seringkali jadi materi khotbah untuk hal-hal yang terkait dengan kematian jasmani itu. Padahal sesungguhnya ini firman ini berbicara soal mati dan hidup. Itu bukan konteks hanya mati secara jasmani loh. Ya, jadi pada waktu kita dikuburkan lewat baptisan, ya kan? Melalui baptisan itu kan kita dikuburkan. Itu kita mati di situ, ya kan? Kemudian kita keluar dari air baptisan, itu kita dihidupkan kembali dalam pengertian hidup yang baru. Nah, yang kita bicarakan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada kaitannya dengan hal itu, gitu. Jadi kenapa kita itu sepertinya lambat, ya, mendapatkan jawaban-jawaban daripada Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena kita ini belum benar-benar mati bagi Tuhan. Ya. Ngerti ya maksudnya? Jadi kematian di kolam baptisan itu, ya, kematian di air baptisan itu adalah kematian kehidupan lama kita. Benar nggak kita telah betul-betul mati dalam hal itu? Ingat waktu Allah melarang Hawa dan Adam itu untuk memakan pohon buah yang di tengah taman itu. Di situ juga ada kata-kata kalau kamu mau makan pohon buah itu, maka kamu akan mati. Jadi pada waktu dilanggar perintah Allah itu, dimakan juga buah pohon itu, mereka mati sesungguhnya, tinggal tunggu mati jasmani. Jadi mereka itu udah tinggal tunggu masuk neraka sebenarnya. Iya. Semua dan keturunannya sampai dengan hari ini dan nanti sampai akhir zaman. Jadi mereka mati itu tinggal tunggu waktunya mereka secara jasmani mati, kemudian dilempar ke api neraka. Tinggal tunggu kematian badan doang. Iya. Jadi mereka masih jalan-jalan, masih hidup, tapi sesungguhnya mereka itu mati. Iya. Kenapa disebut begitu? Karena ketika mereka mati betul-betul secara jasmani, itu dibangkitkan kembali untuk dilempar ke api neraka dalam siksa api yang kekal. Nah, makanya kita kenapa lama menerima jawaban dari Tuhan, itu kaitannya ke situ.
Tuhan sedang mengajar kita untuk setia dengan Dia. Kematianmu di baptisan itu, di kolam baptisan, itu mengalami kehidupan baru. Adakah kamu itu sudah betul-betul melakukannya? Supaya kamu kalau minta apa-apa sama Tuhan, Tuhan langsung jawab gitu loh. Misalnya, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Iya. Benar nggak kamu nggak khawatir? Iya. Ini hidup baru itu nggak boleh khawatir. Ya tuh. Lah kalau kamu itu memproklamirkan diri bahwa kamu telah mati di dalam kolam baptisan, ya kan, bersama-sama Kristus, kemudian bangkit, hidup baru, maka konteks kekhawatiran itu adalah konteks kekhawatiran duniawi lagi, sudah bukan lagi surgawi, karena Yesus berkata seperti tadi kita baca di Filipi 4 ayat 6, jangan kamu khawatir. Iya. Makanya nggak nyambung gitu kalau kita, ya toh, mau mengharapkan Tuhan instan menjawab permohonan doa kita, tetapi perilaku hidup kita, suasana kebatinan kita itu masih kebatinan seperti kita belum dibaptis. Iya. Jadi firman Tuhan itu indah sekali sebenarnya, ya, janjinya benar-benar ditepati. Kenapa kalah perasaan kita itu seperti lambat, kitanya yang belum ke situ. Firmannya mah diam di tempat, kitanya mau masuk ke firmannya untuk melakukannya. Adaptasi sama surga. Iya, adaptasi dengan aturan-aturan surgawi. Iya. Kan firman Tuhan itu kan disampaikan kepada manusia dengan suatu janji kan, Iya. bahwa kalau kamu melakukan, malah bagian Allah, Allah juga akan lakukan. Dan kalau kamu melakukannya tidak konsisten, separuh-separuh, lalu bagaimana Allah mau jawab? Sementara Dia Allah yang adil, Iya. ya kan? Lalu mungkin kamu mulai bilang, tapi kan ada orang yang hidupnya enak-enak aja tuh, ya kan, kelihatannya nggak rajin ke gereja juga, hidupnya enak, tercukupi. Hati-hati, ya, iblis itu bekerja keras untuk penyesatan. Di dalam dunia ini cuma ada dua kekuatan sesungguhnya, Iya. kekuatan Allah dan kekuatan iblis. Iya. Kalau kamu tidak dikontrol atau kamu tidak blend, menyatu dengan kekuatan Allah, maka pasti kamu sedang dikuasai oleh iblis. Suka tidak suka, memang tidak ada di tengah-tengah. Tidak Allah, tidak setan tuh nggak ada. Hanya dua Cuma itu, dua, ada ya tiga. kan? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, yang datang iblis, Iya. ya toh? Memang cuma dua. Kalau kamu tidak berpihak kepada Allah, maka kamu berpihak kepada iblis. Tidak bisa kamu bilang, saya nggak berpihak kepada iblis. Nggak bisa, kamu nggak tekun kepada Allah, itu sudah iblis punya pengaruh. Iya. Iya kan? Kenapa kamu nggak tekun sama firman Allah? Ya karena pengaruh iblis. Ya kan? Iblis bilang begini, ya kan? Goda-goda supaya jangan salah, karena iblis dalam menjatuhkan keimanan orang juga menggunakan firman Allah. Iya. Ketika Hawa mau dicobai, goda sama iblis, ya kan? Iblis berkata, bukankah Allah berfirman? Dia datang udah seperti hamba Tuhan, ya. Bukankah Allah berfirman? Waktu dia mencobai Yesus Kristus, dia juga menggunakan kalimat seperti itu. Ada tertulis. Iya. Ya. Nah, kita ini orang-orang Kristen, umat Tuhan, kalau tidak tekun sungguh-sungguh membaca dan menyatu dengan firman Tuhan, datang godaan atau cobaan atau ujian seperti iblis seperti itu, kita tuh mudah sekali tercecer, gampang sekali kita dijatuhkan. Karena kita nggak tahu benarnya gitu loh. Jadi begitu ada orang yang datang mendekati kita dengan tampilan rohani, kita aja udah terkecoh. Iya. Padahal dia bertampilan rohani, berkata-kata manis, cuman di awal. Belakangannya dia menyesatkan. Karena dia datang itu dengan motivasi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya, bukan cuma di pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Di mimbar gereja juga bisa terjadi. Itu hamba Tuhan berkhotbah, ya kan? Padahal dia sedang mempunyai motivasi juga untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Nah, itulah mengapa tadi kita baca di Roma 6 ayat 4, ya, bahwa kematian itu tuh tidak hanya berbicara sebatas kematian jasmani. Ketika kamu memberi dirimu dibaptis, itu kematianmu secara kehidupan duniawi, kedagingan. Itu loh yang menjadi kendala, masalah kenapa kita itu di dalam
peperangan rohani itu suka kalah. Iya kan, Allah sudah dekat-dekat mau memberkati, kitanya gagal lagi. Iya. Ya kan, tidak tahan uji. Iya. Seperti itu. Nah, coba baca 1 Yohanes 5 ayat 4-5. 1 Yohanes 5. Ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuh. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, itu kan jelas. Iya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Lahir dari Allah maksudnya apa? Yaitu waktu kamu terima baptisan dan sungguh-sungguh kamu memaknai baptisan itu. Iya. Tidak kamu anggap itu semacam ritual aja. Betul-betul kamu maknai sebagai kematian secara duniawi. Semua perilaku duniawimu kami kuburkan. Hidup baru dengan mulai mengenal firman Allah. Firman Allah bilang apa, saya untuk lakukan apa. Itu kita mulai lakukan gitu loh. Ya kan? Makanya di sini dibilang sebab semua yang lahir dari Allah, semua loh, ya kan? Tidak ada kecuali. Mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia loh ini. Cuma bukan mengalahkan karirmu, bukan cuma mengalahkan keuanganmu, bukan cuma mengalahkan penyakitmu. Semua. Segala sesuatu yang kamu ketemu di jalan tuh kamu bisa kalahkan. Tidak ada yang bisa halangi. Iya. Asalkan kematianmu di baptisan itu betul-betul kamu hargai. Betul gitu loh. Jadi begitu kamu bangkit dari baptisan itu, kamu menatap kehidupan kamu sebagai bayi yang baru dilahirkan kembali dan takut untuk berbuat dosa lagi. Ya. Amin. Nah, kamu mulai melihat firman Tuhan. Oh, firman Tuhan bilang misalnya jangan khawatir, kamu berjuang di situ. Sama sekali tidak mau khawatir sebab Allah yang memeliharaku. Lalu Tuhan juga berfirman misalnya ya, jangan cinta uang, agar segala kejahatan adalah cinta uang. Mungkin di dalam kemasyarakatan ya, kehidupan sosial kita akan bersentuhan dengan uang. Ya toh, banyak biaya-biaya kehidupan. Iya. Lalu kita mulai mendapatkan tekanan dari situ. Ya kalau kita mulai berusaha sekeras tenaga untuk mendatangkan uang, ya itu kita mulai menjauh daripada janji-janji Allah bahwa Dia yang akan memberkati kita. Iya. Nah itulah ketika kita benar-benar terjepit, kita datang kepada Tuhan berdoa, ya kita datang dalam keadaan yang babak belur secara dunia, bukan secara roh. Ya kan? Iya. Karena kamu babak belur bukan karena kamu melakukan firman, Iya. karena ketakutan, kepanikan, kekhawatiran kamu babak belur. Akhirnya kamu nggak dapat jalan keluar, maka kamu datang berlutut kepada Tuhan minta pertolongan. Seandainya di waktu itu kamu dapat jalan keluar, kamu selamanya akan begitu. Tidak akan pernah kamu datang kepada Tuhan, sebab kamu selalu mendapatkan jalanmu sendiri. Terus di mana melakukan firman-Nya? Nggak ada kan? Iya. Itulah. Ya, jadi semoga apa yang kita renungkan kali ini benar-benar dapat memberkati saudara dan memperbaiki ya kualitas daripada iman kita kepada Kristus. Amin. Sebab kalau kita bilang saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukti kita percaya adalah kita melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Itu tidak mungkin orang mengatakan saya beriman, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia bukan pelaku firman Tuhan. Nah, ada buktinya itu. Cuma ngefans aja. Ngefans doang. Ngefans. Bukan bagian daripada Kristus. Ya. Dia cuma punya KTP tercatatnya Kristen. Dia cuma punya rumah tangga yang orang tahu itu keluarga Kristen. Dia cuma hadir di gereja, orang tahu dia seorang Kristen. Tetapi apakah dia betul-betul orang yang mempunyai iman, itu dilihat daripada dia melakukan firman Tuhan atau tidak. Amin. Ya, ya itu seperti itu. Semoga renungan singkat ini memberkati saudara. Kita jumpa kembali pada video-video lainnya. Haleluya. Amin.